Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Dewi Lailatu Sabina dari kelas 1B Prodi Bimbingan dan Konseling akan menjelaskan tentang syirik di zaman modern. Nah, pengertian syirik modern. Syirik sebagaimana yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah dan uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali atau mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Bentuk-bentuk syirik pada masa modern: menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Padahal dokter, tabib, atau obat hanyalah wasilah atau sarana yang menyembuhkan. Sedangkan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur, sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan adalah Allah. Jika Allah tidak berkehendak, maka sepintar apapun kita menyetir tidak akan sampai ke tujuan. Mempertuhankan undang-undang buatan manusia atau syirik undang-undang. Dengan bentuk lain dari syirik modern juga sebagai berikut. Yang pertama, syirikan dalam keramalan, horoskop, dan feng shui. Ramalan melalui perbintangan. Ramalan model ini digandrungi oleh kaum remaja dan pemuda untuk meramal masa depan mereka, terutama soal karir dan percintaan. Padahal ramalan bintang berasal dari tradisi mitologi Yunani yang menuhankan dewi-dewi mereka yang berwujud bintang-bintang. Demikian pula ramalan ala feng shui hanya mengaitkan kondisi rumah dengan nasib seorang di masa mendatang. Sebagai seorang muslim, perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan karena yang mengatur rezeki, nasib, jodoh, dan maut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu cara mengulangi syirik di zaman modern. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik, antara lainnya itu dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya serta ajaran agama Allah yang yaitu Islam. Yang selanjutnya yaitu terbiasa dengan kerja keras dan berdoa pada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Janganlah kita terbuai dengan rayuan untuk meraih kesuksesan secara instan dengan melakukan cara-cara yang melanggar syariat. Berzikir merupakan cara mengagungkan nama Allah, menyucikan dan mengesahkannya. Dengan banyak berzikir dapat menghilangkan keraguan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan memperkuat keyakinan dan keimanan serta membuat hati kita tenang. Yang kedua, ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Segala perbuatan ibadah yang disertai dengan riya termasuk syirik. Agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal baik hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan yang mengharapkan keridhaan Allah semata. Perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan pastilah akan mendapatkan pahala di akhirat. Adapun perbuatan baik yang dilakukan dengan riya, amal perbuatan tersebut sia-sia karena tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Adapun bahaya syirik bagi kehidupan manusia antara lain, pertama, menghancurkan seluruh amal. Jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Allah
pasti akan mengharamkan jannah baginya, dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Yang selanjutnya itu kekal dalam neraka. Nah, selanjutnya perkara pertama yang diharamkan oleh Allah dan mengharapkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengadakan terhadap Allah yang tidak kamu ketahui. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang sangat berat. Seperti itu mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.